Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Masyita Zahabia Ramadini dengan NIM 512310017 dari kelas SY23A1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sarwo Edi SAG MM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang kedua. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari kata khulukun yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata khalaqa atau khalqun, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan khalik yang artinya menciptakan, tindakan, atau perbuatan, sebagaimana terdapat pada kata al-khaliq yang artinya pencipta, atau makhluk yang artinya yang diciptakan. Kemudian secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Yang kedua, afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Kemudian ada beberapa definisi akhlak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa akhlak adalah ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan atau pikiran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menurut Ahmad Amin, yang mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, menurut Ibrahim Anis, yang mengatakan bahwa akhlak adalah ilmu objeknya yang membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Kemudian, apa itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, kemudian dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia juga berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho dengan Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah dan sebagai khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlengkapkan panca indera yang berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan lain-lain. Kemudian yang keempat, karena Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Selanjutnya, bentuk-bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakannya makhluk di muka bumi hanyalah untuk beribadah dan menyembah kepada Sang Pencipta. Yakin bahwa Sang Pencipta itu ada dan hanya satu-satunya. Mengimani yang benar akan membawa kebahagiaan dunia akhirat yang merupakan akhlak manusia kepada Sang Pencipta yang utama. Dengan meyakini penuh bahwa Allah itu ada dan selalu memantau tingkah laku umatnya dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, harus selalu waspada dan harus selalu ingat kepada Allah karena Allah selalu memantau tingkah laku umatnya dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, takwa memiliki arti penjagaan nafsi atas segala hal yang berbahaya atau membawa mudarat. Takwa kepada Allah artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ketika seorang hamba terus bertakwa kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, ia akan memiliki sikap furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan apa yang batil dan yang hak, serta banyak keuntungan lainnya, seperti mendapatkan limpahan berkah dan rezeki, menemukan pintu keluar dari permasalahan, dimudahkan urusannya, dihapuskan dosa-dosanya, dan mendapatkan pahala yang besar. Aktivitas yang bisa direalisasikan sebagai bentuk akhlak mulia kepada Sang Pencipta yaitu melaksanakan yang diperintahkan seperti sholat 5 waktu, puasa, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka sebagai seseorang yang sudah dewasa, tentunya harus pandai-pandai membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian, yang ketiga ada ikhlas. Dalam KBBI dijelaskan, ikhlas berarti hati yang jujur, tulus, dan rela. Pengertian lain, ikhlas berarti bersih atau suci. Secara istilah, ikhlas adalah tindakan yang difokuskan hanya kepada Sang Pencipta, yang disertai dengan kejujuran dalam keyakinan. Contohnya yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu, bahwa semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian, yang keempat yaitu bersyukur kepada Allah. Syukur adalah berterima kasih dan bersyukur kepada Sang Pencipta, merasa tenang, bahagia, dan mengakui nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bentuk syukur dapat diwujudkan melalui lisan, hati, maupun perbuatan. Syukur adalah memberikan pujian kepada yang memberi nikmat atas kebaikannya. Bentuk syukur seseorang terdiri dari 3 hal, dan jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut bersyukur. 3 hal tersebut diantaranya, yang pertama, membenarkan nikmat dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan perkataan. Yang ketiga, menjadikan syukur sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Contoh penerapan perilaku bersyukur kepada Allah antara lain, bersyukur dapat meneruskan studi ke perguruan tinggi, tidak iri dengan apa yang dimiliki rekan kuliah lain, dan bersyukur atas pencapaian saat ini, dan masih banyak lagi. Baik, sekian materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.